Oke, jumpa lagi di podcast nggak sendirian. Tentunya saya nggak sendiri di sini karena setiap minggunya saya menghadirkan teman-teman saya, yaitu bintang tamu dengan cerita unik dan menarik. Dan kebetulan di episode kali ini kita udah kedatangan seseorang yang mungkin punya penghasilan di atas rata-rata. Di atas banget pokoknya. Cuma kerjanya ini jauh teman-teman. Jadi kerjanya tuh di luar pulau. Seperti apa ceritanya? Nanti bagaimana kisahnya LDR dengan keluarga, kemudian ketemu dengan orang-orang baru di luar pulau sana. Kita langsung datengin orangnya. Halo, selamat datang Om. Selamat datang. Oke, ada Om Andi. Yang belum kenal, Om Andi ini apa sih Om? Ya dong, Saya biar kenal. manusia biasa. Jadi Om Andi ini kebetulan kerjanya di bidang migas gitu Om ya. Ya, migas. Di migas gitu, yang kebetulan gajinya teman-teman 2 digit. Bahkan 2 digit lebih ya Om. 2 digit itu ya 2 digit lebih dong. 2 digit cuma 10 rupiah 2 digit kan? Oke. Ya kan? Tuh. Waduh. Berapa nih? Biar berapa sih gitu tuh? Rata-rata gaji orang migas itu biasanya di atas 8 juta biasanya ya. Biasanya 8 juta untuk ukuran yang jabatan-jabatan terendah lah. Ini kalau Om Andi kan udah pengalamannya udah berapa tahun kerja di migas ini? Baru sekitar 12-13 tahun. 12-13 tahun. Kebayangkan teman-teman ya, yang baru aja tuh, yang baru masuk tuh, yang baru berapa bulan, setahun mungkin dapat sekitar 8-10, ini udah 12-13 tahun. Ya, kebayang lah ya. Ya sekitar 8,5 juta lah. Ya, dapat setara UMR Brebes lah ya. Enggak dong. Bercanda dong. Waduh. Harus ada bercandanya. Tapi gimana sih Om? Kerjanya tuh sering banget kan keluar pulau gitu. Ya. Terus suka dukanya gimana tuh? Sukanya sangat suka dan dukanya sangat duka. Oke, sukanya gimana tuh? Sukanya kalau menurut gue pribadi sih ya, dunia migas tuh kayak Indonesia kecil. Kalian bisa ketemu sama berbagai suku di sana, bisa ketemu sama orang Sunda, orang Indramayu, orang Cirebon, udah kelar gitu aja. Kenapa? Ya Allah. Ya maksudnya seluruh Indonesia lah. Karena berbagai orang dari berbagai suku ketemu di sana dan bertujuan satu gitu. Jadi ya kalau menurut aku pribadi ya itu Indonesia kecil tuh di situ. Indonesia tuh kecil. Indonesia kecil tuh di situ. Oke. Beda dong Indonesia kecil. Jadi lu berbagai suku dengan satu tujuan kan itu Indonesia kan. Itu maksudnya. Oke. Nggak nyambung ya. Nggak Emang nyambung sih, pemikiran ya. kita berbeda sama sekali. Ya nggak apa-apa sih Om. Nggak apa-apa. Tapi seringnya mana Om? Sulawesi, Kalimantan, Sumatera mungkin? Yang paling sering? Yang paling sering sih Sumatera dan Jawa. Sumatera dan Jawa. Oke. Kalau asli di mana nih? Asli maksudnya. Asli mana gitu Kalau rumahnya? asli kalau saya sendiri asli suku Palembang. Saya tinggal di sebuah kampung di Sumatera Selatan, sekitar 3 jam dari Palembang, namanya Perahu Mulih, yang sekarang lagi viral. Oh, gara-gara bupatinya itu ya? Wali kotanya, sorry ya. Keren Oke. kan? Oh iya. Mantap. Tapi emang berarti udah biasa dong merantau gitu Om Andi tuh. Ya, Ya dibilang biasa terpaksa ya. Karena Karena kebutuhan. kebutuhan, kita butuh duitnya, ya dikuat-kuatin. Oke. Tapi kan kebanyakan keluar Jawa nih berarti ya. Ya. Nah, dengan duit yang segitu yang didapatin dari kerja itu sebenarnya bisa nikmatin gak sih dengan duit segitu? Sangat bisa menikmati dan tidak. Bisanya kenapa, tidaknya kenapa? Kalau bisanya kita semua kebutuhan insya Allah bisa kepenuhan. Kalau kata orang kita mau ini insya Allah bisa kebeli, walaupun nggak nggak semampu banget, tapi paling nggak bisa lah untuk maksa-maksain. Tapi kalau dibilang nggak sukanya ya yang pasti jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Karena harta yang paling berharga adalah So pasti biar saya nggak mau ikutin. Gue pengen dia menyanyi tapi ternyata tidak bisa, saudara-saudara. Bisa. Cuma saya menahan aja gitu. Jangan terbawa jokes Om Andi nih, jangan. Tapi kalau di luar Jawa gitu kan kadang untuk
misalkan kalau orang-orang yang kerja di Jawa sendiri kan dapat gaji segitu, dia bisa hedon lah Om, gaya hidup segala macam. Tapi kan ketika di luar Jawa sulit kan, bahkan nyari mall aja susah. Iya nggak Sangat sih? sulit sekali saudara-saudara, karena yang namanya dunia migas itu biasanya kebanyakan di tempat-tempat kecil ya. Karena ya, yang namanya migas kan nggak mungkin dong ngebor di dalam kota kan. Tidak dong. Nggak mungkin dong. Kalau di dalam kota itu Oh, ngebor aspal. itu Ya pasti. dia. Makanya jadi pasti daerah hutan-hutan, pasti di daerah persawahan, pasti di daerah yang pergunungan gitu-gitulah. Tapi kerjanya santai nggak Om? Kalau Om Andi sendiri? Dibilang santai mungkin santai ya, tapi dibilang enggak juga enggak, karena pekerjaanku sendiri cuma sebenarnya ngawasin orang agar berperilaku selamat. Jadi lo kebayang nggak sih dengan sekitar 140 orang yang berkepribadian berbagai-bagai macam bentuk gitu, tapi kita mewajibkan mereka untuk berperilaku safety. Sementara perilaku orang Indonesia tahu sendiri dong. Tahu dong. Kalau kita naik motor ke warung aja males dong pakai helm. Betul. Apalagi yang kerja yang dianggap mereka biasa-biasa aja gitu. Jadi dibilang santai ya santai, dibilang enggak ya enggak juga. Tapi pernah nggak nemuin ataupun ada perbedaan di setiap pulaunya gitu? Ada yang bandel banget, ada yang nurut. Banyak. Gimana tuh? Kalau menurut gue pribadi sih ya, yang paling bandel itu di daerah Sumatera. Karena mungkin adatnya keras. Palembang misalnya, bahkan di daerah yang pasti daerah dalam Palembang lah ya, kayak daerah mungkin lu nggak tahu Pendopo atau Sungai Lilin atau Bentayan, itu daerah-daerah kalau kita bilangnya daerah-daerah Texas lah. Kalau di daerah Jawa sendiri yang paling keras itu biasanya daerah Indramayu, daerah Cepu itu paling keras. Mungkin kulturnya agak mirip, sedikit-sedikit mirip. Mereka kalau ngomong itu nggak bisa pelan. Jadi mungkin sebenarnya nggak keras sih, lebih karena kebiasaan mereka gitu kan. Sehingga kadang-kadang kita anggap wah ini marah, padahal enggak gitu loh. Walaupun kadang-kadang kebanyakan marah sih. Berarti sering dong Om, maksudnya masuk ke pedalaman gitu, ke hutan-hutan ya kan? Nah, sering banget. Biasanya di sana tuh ngapain? Enggak, maksudnya kan kalau kita ngejalanin kehidupan normal kayak di Jawa gini kan, ya makan ke depan ke warteg, ke Indomaret mungkin. Nah kalau di sana kan sulit tuh untuk nyari. Untuk cari makan sebenarnya kita udah ada catering sendiri ya. Jadi udah disediain makan di sana, tinggal kita makan doang. Tapi kadang-kadang bosen tuh, kita cuma makan ini dan ini gitu. Jadi kadang-kadang kita pengen variasi. Nah variasinya itu kalau aku pribadi sih lebih seneng berkumpul dengan warung-warung sekitar. Karena biasanya kalau misalnya lo di dunia migas itu dunia pemboran ya terutama ya. Pasti ada warung-warung sekitar, orang-orang pasti lokal. ada. Di sana kita ngumpul, di situ ketemu sama orang-orang sana, ya bersosialisasi lah, ketemu sama orang-orang baru, saudara-saudara baru, dan ya itu doang sih. Paling ya lo pernah ketemu sama warung sungguh sangat sederhana sekali nggak, yang cuma bilik bambu, ya kan, bilik bambu, terus warungnya tuh cuma ada mie dan mie. Terus kopi gitu, serencengan gitu. Nah itu di situ. Ya emang konsepnya warung sungguh sederhana ya. Kalau yang di Jawa sini kan banyak tuh warung warung sederhana. Wah tapi isinya semena-mena kan. Yoi gitu kan, sederhana tapi harganya nggak sederhana gitu kan Om. Sederhana bagi raja ya. Sederhananya tuh sederhana menurut siapa kalau di sini? Cuma berarti kalau di luar pulau gitu sederhana tuh sungguh sederhana ya Om. Sungguh sederhana. Oke. Tapi mungkin pernah juga kali Om ya dapetin pengalaman mistis ataupun hal-hal yang misterius gitu. Banyak sih, terutama hutan ya, namanya hutan kan pasti ada cerita-cerita tersendiri ya. Gue pernah kerja pertama kali di Jawa tuh daerah Kelantung namanya. Di mana tuh? Sumatera? Jawa. Masih di Jawa. Semarang. Sebelum Semarang ketemu namanya lupa, Uleri kalau nggak salah. Iya. Uleri tahu ya, sebelum Semarang ya. Tahu. Belok kanan, masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam pedalaman banget, yang bahkan pada saat kita ke sana kadang nggak nenek gitu ya, yang bawa ranting kayu, kita mau tolongin malah takut diculik.
Gue kebayangkan gue nyetopin mobil gitu, Bu, udah Bu naik aja Bu gitu. Terus neneknya pada takut gitu, wah jangan Pak, jangan saya Pak, ini mau perkosa atau gimana gitu. Saking takutnya. Nah itu di sana itu mistis banget. Di sana katanya sih, kebetulan di sana itu pas kerja itu ada kejadian kecelakaan di daerah sebelum wiringnya kalau nggak salah, yang mau ke sana. Di jalanannya nih. Di jalanan terus tiba-tiba aku belum pernah ngeliat langsung ya, tapi cerita teman-teman di situ pada saat kita udah mau udah mau selesai kelar pekerjaan, mulai tuh katanya sih pada saat bumi udah kelar di bor, biasanya panas bagi bagi penunggu di situ. Biasanya keluar semua tuh, entah itu genderuwo, kuntilanak dan segala macam gitu. Mungkin merasa diganggu gitu. Merasa terganggu, mungkin ya. Gua kurang tahu, tapi cerita dari mereka suka ngeliat pocong lewat, terus ngelihat genderuwo lagi main-main air di balong gitu lah, kuntilanak gitu lah. Tapi alhamdulillah sih, dan jangan sampai sih. Berarti Om Andi sendiri belum pernah lihat. Cuma kadang teman-teman aja gitu cerita. Ya. Om pernah ini nih Om gitu kan. Pernah sekali sih tapi lebih ke kesurupan. Jujur aku pribadi nggak percaya sama kesurupan ya. Tapi ini ada teman dari Indramayu. Oke. Dia cuma bisa bahasa Indramayu sama bahasa Sunda. Kita lagi kerja di sebuah pulau namanya Pulau Bunyu. Pulau Bunyu, Kalimantan Utara. Oke. Nah di pulau itu ada namanya suku Dayak Tidung. Bener nggak ya? Ya pokoknya suku Dayak lah ya. Nah di sana bahasa mereka itu khusus gitu loh, maksudnya bahasa Dayak itu bahkan bahasa Dayak lain tuh beda sama bahasa sana. Dayak Indi lah. Dayak Indi, oke. Anti mainstream. Nah, tiba-tiba kebetulan waktu itu ada sering masuk ayam gitu di kuburan kita. Ayam liar. Ngeliat dong ayam hutan di dalam hutan dong. Iya kan, tahu juga ayam kampus barangkali. Oh iya, nggak maksudnya ayam kan. Ya, di sana kan ada ayam liar tuh. Tengah hutan ada ayam liar. Kita udah bosen dong makan catering gitu. Terus dia punya ide gitu. Wah, gimana kalau jadi ayam bakar nih? Seru juga deh gitu. Emang catering kan biasanya ada ayam nggak? Ada, cuma kan nggak sensasinya tuh sensasi lah. Jadi kita bakar tuh ayam, dipotong lah, ditangkap terus dipotong sama dia, terus dibakar. Dibakar langsung di panas bumi gitu nggak? Ya enggak dong. Enggak ada. Enggak dong. Biasa. Terus setelah besoknya dia mimpi. Katanya yang punya marah. Kita mikirnya kan yang punya pasti orang-orang sekitar dong. Iya. Tapi kemudian pas lagi ngumpul rame-rame ternyata dia kesurupan. Gara-gara makan ayam itu. Gara-gara makan ayam itu terus dia ngomong marah-marah dalam bahasa Dayak Tidung itu. Katanya pokoknya gue tahu nih yang makan ayam gue tuh yang pakai baju merah. Pokoknya gue nggak mau tahu ini orang yang pakai baju merah kudu pergi. Jadi karena ketakutan, jadi semua yang pakai baju merah keluar semua tuh, ganti pakai baju merah. Emang kan kostumnya perusahaan Om Andi kan merah semua nggak sih? Nggak semua, ada beberapa yang warna biru dan segala macam. Tapi yang kayak ada Ali Burton dan segala macam memang pakai baju merah kan? Harus ganti baju biru gitu, karena khawatir gitu, takut daripada nanti ada apa-apa. Ini ganti baju semua tuh, gara-gara satu ekor ayam tuh. Kita kenapa percaya? Karena dia tuh nggak bisa pakai bahasa sana gitu, bisanya cuma bahasa Indramayu sama Sunda gitu. Tiba-tiba pakai bahasa Dayak halus itu kan jadi aneh gitu kan. Oke. Ya, berarti dari situ mulai kayak ternyata ketika kita masuk ke satu wilayah tuh kita mesti lebih hati-hati gitu kan. Lebih hati-hati. Karena ya di mana bumi dijunjung kan di situ di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung katanya gitu kan. Oke, mungkin kan udah jadi biasa ya Om ya, udah sering sana sini gitu kan. Udah terbiasa juga jauh dari keluarga kan Om? Ya. Nah, mungkin karena ini sebenarnya pengen lebih ngobrol banyak lagi sama Mandi, cuma karena durasi Om ya.
Karena durasi. Sangat mainstream sekali. Aduh, mungkin penutup aja buat teman-teman, kasih pesan atau quotes, apalagi buat teman-teman yang masih muda yang lagi nyari-nyari kerja gitu. Apa harus gimana? Apa harus keluar kota, keluar pulau untuk bisa dapetin gaji besar tapi jauh dengan keluarga, atau tetap di sini deket keluarga tapi gaji nggak ada? Ya, pilihan sih ya. Itu pilihan. Yang pasti distract gue. Jadi intinya berani bermimpi aja. Lu nggak akan pilihannya cuma dua. Lu di sini tapi dengan penghasilan segitu doang, atau lu berani keluar mungkin dengan gaji yang bisa lebih gede dan bisa untuk bagian keluarga lu. Karena keluar dalam artian bukan luar pulau ya, maksudnya bisa ke Jakarta, bisa kemana gitu. Karena sepengalaman yang gue punya sih, hampir kebanyakan orang Indonesia, orang-orang kita terutama anak mudanya itu malas untuk keluar dari Cirebon gitu misalnya, karena khawatir jauh dari orang tua atau jauh dari keluarga. Buat sendiri dulu awal-awal kerja itu ke Jawa terutama, tuh nggak ada yang gue kenal, bahkan ke Mundu pun gue nyasar. Gue disuruh ke Mundu Karangampel, gue nyasar ke Mundu Cirebon. Tapi ya dengan bergulirnya waktu, insya Allah bisa kuat kok. Oke, mungkin sekian dari Nggak Sendirian episode kali ini. Intinya kalau kata Om Andi tuh berani bermimpi dan berani keluar dari zona nyaman. Terima kasih, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya dengan bintang tamu yang tentunya punya cerita unik dan menarik. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Nantikan podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.